Baik, audien silahkan untuk duduk seperti semula. Terima kasih. Baik, acara berikutnya yaitu pemaparan materi. Di sini terdapat beberapa materi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yaitu yang pertama informasi tentang pembatik dari Pusdatin Kemdikbud. Kemudian yang kedua yaitu portal rumah belajar, dan yang ketiga tentang simulasi aplikasi rumah belajar. Baik, yang pertama yaitu tentang informasi kegiatan pembatik yang dilaksanakan oleh Pusdatin Kemdikbud. Jadi ini saya sambil bercerita nggih Bapak Ibu. Awal mula saya ikut pembatik di sini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Mulyo Utomo. Terima kasih sudah mau berkenan hadir. Ini kaitannya dengan terima kasih Bapak. Sama-sama, Ini sama-sama, Mbak. iya, semoga selalu sehat Bapak. Ini sedikit Amin. ini Demikian juga, sedikit cerita Bapak Mbak Ibu, Lia. karena kaitannya dengan pemaparan materi hari ini tentang informasi pembatik yang dilaksanakan oleh Pusdatin Kemdikbud. Saya sebelumnya tidak pernah mengenal apa itu pembatik. Ya, ternyata saya pikir pembatik ya sudah membatik seperti kerajinan begitu Bapak Ibu. Tapi ternyata pembatik yang dikeluarkan Pusdatin Kemdikbud itu adalah pembelajaran berbasis TIK. Sebelumnya saya belum pernah mengenal kegiatan pembatik ini. Saya kenal karena dikenalkan oleh Bapak Mulyo Utomo. Jadi sama Bapak Mulyo Utomo, Pak Mul, terima kasih banyak sudah mengenalkan saya kepada kegiatan ini. Jadi Sama-sama. terima kasih Bapak. Ini informasinya luar biasa, dan terima kasih sudah memberikan saya bimbingan selama ini. Kemudian saya juga terima kasih kepada teman-teman. Saya buat kegiatan ini khusus untuk SMK Negeri 1 Situbondo. Kalau misalkan dikatakan saya rindu, kangen, iya saya sangat rindu dan kangen. Saya susah move on ini Bapak Ibu, karena sudah 12 tahun ya Bapak Ibu saya dengan Bapak Ibu saling kenal, sudah tahu satu sama lain. Jadi ibaratnya kalau sekolah itu sampai lulus SMA Bapak Ibu begitu. Dan terima kasih selama ini sudah memberikan banyak bimbingan, banyak pengalaman kepada saya, sehingga mengantarkan saya sampai di pembatik level 4 ini. Terima kasih Bapak Mul, kemudian terima kasih teman-teman semua sudah memberikan semangat dan motivasi untuk saya. Baik, ini sekilas tentang pembatik. Saya share dulu ya Bapak Ibu. Ini mohon maaf jadi agak lama untuk nge-share. Sekedar informasi juga Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu mungkin yang berminat untuk mengikuti kegiatan pembatik ini, monggo. Setiap tahun ini diadakan kegiatan pembatik Bapak Ibu. Jadi mungkin ada yang berkenan, silahkan. Bentar saya share, ini agak sinyalnya juga mohon maaf nggih Bapak Ibu. Ya, selamat datang Pak Yudis, terima kasih sudah mau bergabung, sudah berkenan bergabung.
sedikit informasi tentang pembatik Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu semua dari SMK Negeri 1 Situbondo mungkin yang berkenan. Jadi setiap tahun kita ada kegiatan pembatik. Jadi sebenarnya pembatik itu diselenggarakan oleh Pusdatin Kemdikbud. Jadi sebenarnya di sini pembatik itu meningkatkan kompetensi kita sebagai pengajar, sebagai guru untuk memanfaatkan pembelajaran berbasis TIK. Jadi memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi ini Bapak Ibu untuk level-levelnya. Jadi UNESCO itu menyampaikan bahwa sebenarnya level TIK itu ada 3 sebenarnya Bapak Ibu. Hanya saja dari Pusdatin Kemdikbud sendiri menambahkan sampai level 4, yaitu level 4 itu berkolaborasi dan berbagi. Ini Bapak Ibu untuk pelaksanaan pembatik. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem, kemarin target untuk 2021 ini yang mengikuti pembatik itu jumlahnya, targetnya di sini Bapak Ibu tercantum 75.000 pendaftar untuk pembatik level 1. Jadi ternyata setelah dibuka pendaftaran, ternyata Bapak Ibu guru di Indonesia itu sangat antusias sehingga targetnya melebihi dari 75.000 pendaftar Bapak Ibu. Akhirnya total sekitar 80.000 pendaftar yang mengikuti pembatik. Tapi itu dibagi bukan hanya pembatik 1 Bapak Ibu, tapi pembatik dari level 1 sampai level 4. Sampai level 3. Kemudian di sini ada level 2. Jadi jika kita mengikuti pembatik level 1, kemudian kita lulus nih gitu dengan level 1, maka kita bisa mengikuti pembatik level 2. Kalau misalkan ditanyakan pembatik level 1 itu biasanya apa saja materinya, kalau materinya itu kaitannya kita literasi dulu Bapak Ibu. Jadi kita mengenal tentang teknologi yang ada dalam pemanfaatan pembelajaran. Misalkan jadi hardware, software gitu, seperti itu. Mungkin kalau misalkan di sekolah kita untuk Bapak Ibu guru yang dari TKJ sangat mumpuni dan sangat menguasai untuk materi ini Bapak Ibu. Kemudian untuk yang level 2, ketika kita sudah level 1 lulus, kita bisa ke level berikutnya, level 2. Nah, ini untuk level 2 itu biasanya tugasnya itu membuat video pembelajaran Bapak Ibu. Bebas untuk video pembelajarannya. Jadi nanti kita dinilai ketika kita membuat video pembelajaran, apakah itu sudah sesuai dengan kurikulum, kemudian kompetensi dasarnya juga sudah sesuai, atau bahkan tujuan pembelajarannya juga sudah sesuai. Video pembelajarannya juga bebas Bapak Ibu untuk dibuat menggunakan KineMaster boleh, kemudian menggunakan Filmora juga boleh. Yang saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya sudah menguasai aplikasi-aplikasi tersebut, termasuk menggunakan Canva juga boleh. Kemudian berikutnya adalah level 3 Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita sudah lulus di level 2, maka kita bisa melanjutkan ke level 3 Bapak Ibu. Nah, level 3 ini karena levelnya lebih tinggi, maka tugasnya juga akan sedikit lebih sulit Bapak Ibu. Kalau di level 2 kita hanya membuat video pembelajaran. Nah, sedangkan di level 3 kita juga buat materi pembelajaran, tapi kontennya itu sudah berbasis web Bapak Ibu, dan outputnya itu MPI. Jadi bisa dijadikan aplikasi, bisa diinstal di HP biasanya Bapak Ibu. Tapi untuk yang di level 1 sampai di level 3 ini bukan hanya buat video sudah selesai, buat konten web atau MPI sudah selesai, tidak, tapi ada tes akhir juga Bapak Ibu. Tes akhirnya itu seperti pengetahuan tentang itu Bapak Ibu, kaitannya sama video, produksi video, atau yang level 3 juga tentang MPI-nya. Nah, dari level 3 ini Bapak Ibu ketika kita sudah lulus, maka ini di filter lagi gitu, disaring lagi untuk ke level 4. Ternyata tidak semua peserta yang lulus di level 3 itu bisa mengikuti level 4 Bapak Ibu. Ternyata itu enggak usah dijawab, Nak. Sudah. Ternyata
yang untuk level 4 itu Bapak Ibu, tidak semua yang lulus di level 3 itu bisa mengikuti di level 4 Bapak Ibu. Dan ternyata untuk yang di level 4 ini adalah peserta terpilih dari masing-masing provinsi Jawa Timur. Jadi hanya perwakilan saja Bapak Ibu yang bisa ikut di level 4. Dari masing-masing provinsi itu yang dipilih 30 terbaik, begitu Bapak Ibu. Jadi masing-masing provinsi, misalkan provinsi Jawa Timur di tempat kita Bapak Ibu, jadi provinsi Jawa Timur ini dipilih 30 peserta terbaik, baru 30 peserta terbaik tersebut yang bisa mengikuti level 4 Bapak Ibu, begitu. Kemudian setelah level 4, maka yang dari 30 orang terbaik ini dari masing-masing provinsi, di situ akan ada penentuan DRB. Sebelumnya kalau yang di level 4 ini istilahnya SRB Bapak Ibu, yang 30 orang ini, yaitu sahabat rumah belajar. Jadi masing-masing provinsi itu ada sahabat rumah belajar sebanyak 30 orang. Kemudian dari 30 orang itu nanti akan ditentukan menjadi duta rumah belajar atau DRB dari tiap tahunnya Bapak Ibu, begitu. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu. Nah, ini saja untuk yang informasi tentang pembatik. Kemudian untuk materi berikutnya Bapak Ibu, yaitu tentang portal rumah belajar. Nah, ini yang kita mungkin teman-teman Bapak Ibu di sini sudah mengenal apa itu portal rumah belajar. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu, ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa langsung masuk ke portalnya. Baik, selanjutnya yaitu tentang portal rumah belajar Bapak Ibu. Di sini portal rumah belajar, di sini terdapat beberapa fitur di dalamnya, yaitu ada fitur utama dan fitur pendukung. Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu tentang portal rumah belajar itu apa. Jadi sebenarnya portal rumah belajar itu adalah suatu portal pembelajaran yang menyediakan bahan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi di dalam itu banyak video-video pembelajaran. Kira-kira video apa saja atau jenjang apa saja di dalam itu, di dalam konten di dalam portal tersebut itu terdapat banyak konten dari mulai pendidikan anak usia dini PAUD sampai ke SMA SMK sederajat. Kemudian bentuknya apa kontennya? Nah, ini banyak Bapak Ibu, kontennya bisa berbentuk video, bisa berbentuk web, kemudian atau MPI, kemudian podcast juga bisa Bapak Ibu, kemudian PDF pun juga bisa. Nah, ini adalah fitur utama dari rumah belajar Bapak Ibu. Yang pertama adalah kelas maya atau LMS. Kelas maya itu mirip dengan Google Classroom Bapak Ibu. Kita biasanya juga menggunakan ini ketika pembelajaran daring. Hanya saja sekarang sudah mulai PTM ya Bapak Ibu. Jadi sudah mulai untuk penggunaan kelas maya itu sudah mulai berkurang begitu. Kemudian untuk fitur utama berikutnya yaitu sumber belajar. Nah, ini dia Bapak Ibu yang menyumbang banyak konten di sumber belajar. Jadi nanti kita akan buka bersama-sama Bapak Ibu bagaimana tampilan dari sumber belajar, dari fitur utama sumber belajar. Kemudian fitur utama berikutnya yaitu bank soal. Bank soal ini kumpulan soal-soal Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengambil soal dari sini. Nah, kalau misalkan siapa yang buat, ya rekan-rekan kita, guru-guru yang lain yang sudah mengunggah soal yang kemudian diverifikasi oleh verifikatornya dari Pusdatin. Kemudian berikutnya ini yang terakhir untuk fitur utama dari sumber belajar
dari rumah belajar ini, yaitu laboratorium maya. Jadi untuk mapel IPA misalkan atau kimia bisa menggunakan laboratorium maya ini Bapak Ibu. Jadi percobaan-percobaan juga bisa. Kadang kita kalau misalkan daring kan susah ya untuk lab gitu, untuk praktikum itu susah. Jadi kita bisa menggunakan laboratorium maya. Kita manfaatkan fitur ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah fitur pendukung dari rumah belajar. Ini banyak Bapak Ibu untuk fiturnya, fitur pendukungnya. Ada peta budaya. Jadi nanti kita bisa langsung mencoba membuka Bapak Ibu. Kalau peta budaya itu isinya tentang gambarnya itu peta Indonesia. Kemudian kalau misalkan kita buka, kita zoom, maka misalkan kita langsung dititikkan ke situ Bondo begitu. Maka di situ akan langsung tampil di situ Bondo itu budayanya apa saja begitu. Kemudian misalkan tentang kita cari ke kota Surabaya, nah maka di situ budaya Surabaya apa saja di situ tercantum Bapak Ibu. Kemudian untuk berikutnya ini buku BSE, jadi kita bisa download di sini BSE. Kemudian wahana jelajah angkasa. Nah kalau wahana jelajah angkasa ini hampir sama seperti Google Earth gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa juga lihat rumah kita nih kalau dari atas seperti apa, atau sekolah kita seperti apa, cat gentengnya warnanya apa gitu. Kemudian mau lihat rasi bintang juga begitu bisa. Kemudian karya bahasa dan sastra. Ini sangat berguna juga untuk guru pengajar bahasa Indonesia. Di sini terdapat banyak antologi, puisi, cerpen dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini untuk diklat-diklat. Semua diklat itu ada di fitur pendukung rumah belajar ini, ada di PKB. Jadi informasi diklat terbaru, biasanya pembatik itu juga ada di sini Bapak Ibu. Kemudian tentang diklat pembelajaran yang lain juga ada Bapak Ibu. Kemudian untuk blog pena ini fitur tentang kita menulis seperti di blog, kita menulis artikel, boleh artikel tentang pendidikan, kemudian artikel populer juga bisa Bapak Ibu. Kemudian di sini ada edu game. Tentunya di sini game berbasis game. Nanti kita bisa main. Biasanya yang sering menggunakan ini anak-anak SD Bapak Ibu. Atau apakah kita bisa memanfaatkan juga? Bisa Bapak Ibu. Kalau misalnya kita di rumah punya anak kecil atau usia SD, daripada kita lihat HP kemudian nggak tentu arah, mungkin kita bisa menggunakan ini Bapak Ibu gamenya. Kemudian ada AR. Nah, AR ini kita gunakan, kita print gambar yang sudah disediakan oleh rumah belajar, kemudian kita gunakan pakai HP, gunakan kameranya, maka gambar yang kita lihat menggunakan HP di kamera itu seolah-olah gambarnya itu 3 dimensi, berbentuk nyata begitu Bapak Ibu. Baik, sampai di sini untuk fitur-fitur di dalam rumah belajar. Kemudian berikutnya kalau simulasi aplikasi di HP mungkin nanti bisa itu Bapak Ibu bisa kita, sebenarnya kalau untuk menginstal rumah belajar itu gampang Bapak Ibu, jadi saya tidak akan menjelaskan di sini. Sama halnya seperti kita menginstal aplikasi-aplikasi yang lain Bapak Ibu. Jadi kalau kita buka Play Store, kita tinggal ketik rumah belajar maka akan tampil Bapak Ibu. Saya beri contohnya itu seperti ini Bapak Ibu. Sebentar, saya mohon izin untuk share screen dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita gunakan Play Store, kemudian kita tinggal tulis di search-nya rumah belajar. Kemudian jika ada tampilan seperti ini Bapak Ibu, ada gambarnya roket ini. Kemudian di ikonnya itu ada gambar orang, kemudian ada atapnya. Itu yang bisa kita install. Itu aplikasi kita. Nah, kemudian kita tinggal buka. Nah, ini tampilan pertama ketika
pertama kita buka aplikasinya Bapak Ibu. Jadi rumah belajar, belajar untuk semua. Nah, kemudian begini, ada ucapan selamat datang, dan di dalamnya terdapat ribuan konten gratis yang bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Nah, ini cuma tinggal klik mulai, begitu Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu ketika sudah di gawai kita. Nah, di sini juga ada pembangkit listrik tenaga surya, maka kita juga bisa membuka atau download pun juga bisa Bapak Ibu. Jadi ketika ada video kemudian kita download, kita bisa kita bisa mendownload video tersebut. Jadi kalau misalkan kita untuk ngajar khawatir tidak ada jaringan internet misalkan, maka kita bisa download terlebih dahulu videonya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya bisa ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bapak Ibu, monggo disilahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau langsung praktek mungkin lebih seru ya Bu But ya. Oh ya, siap. Ini saya buka. Ini Bapak Ibu, kita buka sumber belajar atau kita buka yang portal rumah belajar terlebih dahulu nggih Bapak Ibu. Nanti ini Bapak Ibu, untuk portal rumah belajarnya. Jadi linknya itu belajar.kemdikbud.go.id, begitu Bapak Ibu. Jadi biar mantap, saya bacanya juga mantap Bapak Ibu. Nah ini bisa. Oh pagi ya Bu ya? Gimana Bu Nora? Pagi ya itu ya? Oh ini Bu Nora, ini portal ini kan ngelink sama TVRI juga Bapak Ibu. Jadi kalau di TVRI itu kan ada BDR istilahnya, belajar dari rumah. Nah itu kan ada jadwalnya untuk SD jam berapa, hari apa jam berapa gitu Bapak Ibu. Jadi ini juga ngelink sama portal rumah belajar. Seperti tadi kan ada jadwalnya. Ini sebenarnya bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja, gitu Bapak Ibu. Ini berarti harusnya Pak Agung ini masuk ini ya, meeting hari ini ya Pak Agung itu ya. Pak Agung Surya. Karena TV digitalnya Pak Agung tuh tidak ada channel TVRI. Iya, bisa. Request gitu ya Bu Nora ya. Ya. Iya, benar. Betul. Nah, ini kita bisa memanfaatkan segala fitur yang ada di dalam sini, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita belajar menulis, kemudian tulisannya itu mau kita unggah di blok pena, juga bisa Bapak Ibu. Sangat bisa sekali. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu kan ada
eh, apa, gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang gitu Bapak Ibu. Jadi insya Allah kalau memang kita bisa memberikan hal yang bermanfaat untuk orang lain, maka itu juga akan kembali pada diri kita sendiri juga Bapak Ibu. Amin. Amin. Sama juga dengan video-video pembelajaran yang ada di portal Rumah Belajar, misalkan Bapak Ibu mau ngunggah juga nggak apa-apa. Ini bebas, yang bisa mengakses guru juga bisa, siswa bisa, kemudian ibu rumah tangga pun juga bisa. Kalau memang beliau misalkan ibu rumah tangga tersebut juga sambil mengajarkan anak-anaknya, kemudian juga sambil melihat video pembelajaran di sini juga bisa Bapak Ibu. Jadi bisa diakses oleh siapa saja. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini saya scroll ke bawah. Nah, di sini nanti akan ada fitur-fitur utamanya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini. Terus kalau misalkan masuk ke portal ini, apakah harus login dulu misalkan gitu ini Bapak Ibu? Tidak harus login Bapak Ibu. Jadi kita bisa memanfaatkan tanpa login. Nah, untuk yang login itu jika kita bermaksud untuk menggunakan di dalamnya kelas maya misalkan, atau kita mau mengunggah video pembelajaran ke dalam sumber belajar, itu kita harus login juga Bapak Ibu. Termasuk kita mau mengunggah bank soal, nah itu juga harus login. Jadi kita harus punya akun. Syaratnya itu cuma satu Bapak Ibu, yang penting emailnya aktif begitu. Kalau misalkan tidak aktif kan nggak bisa ya Bapak Ibu. Nah, ini kita coba sekarang ya Bapak Ibu. Kita coba sekarang untuk sumber belajarnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi tanpa kita login, kita juga bisa memanfaatkan videonya. Kebetulan saya pernah mengunggah video saya di sini 1 tahun yang lalu. Kemudian beberapa bulan yang lalu juga, ini beberapa bulan yang lalu saya buat video, kemudian saya unggah di sumber belajar. Ini sebetulnya tugas pembatik di level 2 Bapak Ibu. Jadi kita lihat sebentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumah Belajar, perkenalkan nama saya Dwi Stianingrum. Saya adalah seorang guru bahasa Indonesia dari SMK Negeri 3 Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Semoga masih tetap semangat untuk belajar ya, dan jangan lupa untuk di sini kalau misal Bapak Ibu mau menggunakan video ini gitu, jadi tanpa download juga bisa Bapak Ibu, cuma tinggal tekan yang ini ada share, bagikan. Nah, kita cuma tinggal klik, kita dapatkan gambar-gambar gitu Bapak Ibu. Atau kita juga bisa di atas di sini. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Nah, setelah kalian menyimak gambar-gambar tersebut, pernahkah kalian mendapatkan informasi yang serupa seperti gambar-gambar tadi? Atau mungkin kalian pernah membaca
Baik Bapak Ibu, itu Sahabat, tadi contoh tentunya dari pernah sumber kita- belajar Bapak Ibu. Mungkin ada Kita yang mau akan ditanyakan Bapak mendapatkan Ibu, suatu monggo. informasi yang faktual dan aktual dengan kita membaca berita. Selamat datang Pak Tigor. Berkaitan dengan Terima gambar kasih sudah berkenan bergabung. gambar tadi yang sudah ditampilkan, maka kali ini kita akan mempelajari tentang sebuah teks, yaitu teks Kemudian Bapak Ibu, jika Bapak Ibu membutuhkan literasi atau sumber literasi kaitannya dengan model pembelajaran inovatif, di portal kita juga ada Bapak Ibu. Kita bisa membuka link, nanti mungkin saya share juga link-link yang mungkin bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, nggih. Di sini ada link sibatik kemdikbud.go.id. Nah, di sini tentang contoh-contoh tentang model pembelajaran inovatif banyak Bapak Ibu. Saya share nggih. Saya mohon izin untuk share. Ya, selamat datang Pak Saiful Bahri. Terima kasih sudah mau bergabung. Halo Ibu. Ini untuk pembelajaran inovatif Bapak Ibu. Sebentar nih. Nah, ini Bapak Ibu, selamat datang di pembelajaran inovatif Pustekom. Ini kalau Pustekom itu istilah yang dulu, istilah lama Bapak Ibu. Kalau sekarang sudah berganti jadi Pusdatin. Nah, di sini Bapak Ibu untuk pembelajaran inovatif itu macam-macam Bapak Ibu model pembelajarannya. Bapak Ibu bisa melihat atau mengunduh RPP perangkat dari sini. Misalkan ingin tahu contohnya seperti apa, sintak pembelajarannya juga bisa Bapak Ibu. Nah, di sini macam-macam dari model yang pertama. Ada model pembelajaran asik. Kita buka misalkan G. Nah, apa itu pembelajaran asik gitu kan, kita dari namanya kan itu nggih tertarik gitu. Ternyata pembelajaran asik itu atensi, stimulasi, intensi, implementasi, dan konfirmasi. Jadi disingkat jadi asik. Nah, di sini dijelaskan Bapak Ibu model pembelajaran asik itu seperti apa. Kemudian sintak pembelajarannya atau langkah-langkah pembelajarannya juga dijelaskan Bapak Ibu. Nah, seperti ini ada penjelasannya. Bukan hanya model pembelajaran ini nggih Bapak Ibu, tapi model pembelajaran yang lain juga ada penjelasannya, seperti problem based learning, kemudian discovery learning, itu juga ada. Nah, ini project based learning, discovery, kemudian blended learning, ada flipped classroom juga ada. Misalkan, oh iya sudah, ini kan pengantarnya atau penjelasannya tentang model pembelajaran. Kalau contoh RPP-nya ada ndak? Ini punya apa enggak portal rumah belajar ini misalkan? Ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu minta apa, kami layani gitu. Saya izin share kembali. Ini untuk RPP inovatifnya Bapak Ibu. Ini contoh perangkatnya. Nah, misalkan tadi untuk model pembelajaran asik RPP-nya contohnya seperti apa. Nah, di sini kita tinggal klik lihat.
Bisa diunduh tidak? Bisa Bapak Ibu, boleh. Karena di sini untuk portal rumah belajar ini open source, jadi terbuka untuk umum dan gratis. Nah, ini kita bisa lihat RPP-nya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa download atau copy paste juga boleh. Nah, di sini contohnya ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada langkah-langkah atau sintak pembelajarannya juga ada, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita harus memberanikan diri coba-coba model pembelajaran inovatif yang lain ya Bapak Ibu. Jadi tidak monoton hanya pakai discovery learning aja. Jadi ibaratnya orang kalau makan kan nggak selalu pakai nasi pecel saja gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita juga bisa coba rawon. Oh, rawon itu rasanya seperti ini gitu. Sama halnya seperti model pembelajaran yang akan kita gunakan untuk siswa, yang pasti kita juga tetap harus menyesuaikan dengan kompetensi dasarnya apakah sesuai, kemudian juga disesuaikan dengan peserta didiknya juga Bapak Ibu, apakah kira-kira siswa sanggup enggak untuk mengikuti sintak pembelajaran seperti ini gitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Monggo. Ini mohon maaf, harusnya kan waktunya tidur siang ya Bapak Ibu, tapi saya ajak berdiskusi malah ini. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Saya Bu Tia. Nggih, monggo. Bu Raya. Ya, saya barusan sudah menginstal aplikasi rumah belajar di Oh, handphone. nggih. Nah, kemudian saya buka-buka Kosong. untuk sumber belajar maupun bank soal. Mm-mm. Yang dari bahasa Jerman kok nggak ada ya? Nah, nah itu Bu Soraya masalahnya. Kenapa kok kosong? Karena nunggu Bu Soraya untuk mengunggah video pembelajarannya di dalam sumber belajar gitu. Ditunggu ya Bu Raya. Jadi kami tunggu. Oh, jadi saya nggak bisa jadi penikmat saja, nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Jadi juga harus bersumbang sih gitu, Bu Raya. Baiklah, terima kasih. Ya, nanti Bapak Ibu juga misalkan di sumber belajar ini nggak ada mata pelajaran saya, misalkan begitu. Kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang lain Bapak Ibu. Jadi mohon maaf jika sempat membuat kecewa. Oh, ini pelajaran saya nggak ada misalkan. Kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang lain. Contoh seperti profesi berkelanjutan PKB. Nah, kita bisa juga cari informasi diklat di situ. Kemudian edugame juga bisa Bapak Ibu. Misalkan kita juga suka menulis. Nah, itu juga bisa di blog pena Bapak Ibu. Sebenarnya kalau misalkan menulis itu gampang-gampang susah gitu ya. Cuma yang susah itu biasanya mencari ide. Nah, idenya apa? Ya sebenarnya tinggal kita cari di sekitar kita saja Bapak Ibu, di lingkungan sekitar. Nah, contohnya sekarang ini sosialisasi tentang portal rumah belajar, padahal kita nggak tahu apa itu portal rumah belajar, baru dengar dan itu. Ya udah kita tulis gitu Bapak Ibu. Itu kan bisa jadi artikel. Gitu Bapak Ibu. Ini sudah dapat satu misalkan. Mohon maaf Bu Tia. Iya, Pak Tigor, silakan. Iya, untuk produktif ada juga ya. Gimana? Mapel produktif ada juga ya. Oh iya, nggih. Administrasi sistem jaringan, apakah diakomodir juga oleh ruang belajar ini? Apakah gimana Pak Tigor?
Ya contohnya tadi kan kayak RPP, Butia, Iya, model-model pembelajarannya, eh, apakah produktif bisa diakomodir juga di situ? sangat bisa sekali Pak Tigor. Sangat bisa sekali Pak Tigor. Mungkin Pak Tigor mau menyumbangkan, boleh? Atau Maksud saya bukan mau menyumbang, Butia, saya mau nyari literasi di gitu. situ. Nggih. Referensi maksudnya ya. Nggih, nggih. Saya akan terapkan di sekolah kita gitu. Siapa tahu kan. Begitulah. Iya, Pak Tigor. Jadi biasanya kalau kaitannya sama jaringan itu karena saya guru bahasa Indonesia ya Pak Tigor. Jadi untuk SMK itu produktif sebenarnya sudah ada beberapa mata pelajaran produktif yang ada di dalam sumber belajar Pak Tigor. Cuma kalau kaitannya sama jaringan sebentar saya cek nggih Pak Tigor. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Jaringan komputer. Ini ada tapi saya coba share ya Pak Tigor. Entah ini materinya ada atau tidak di untuk TKJ nggih Pak Tigor. Kita cari di ini. Ketika akan membangun jaringan komputer, pernah tidak sahabat memperhatikan topologi jaringan apa yang dipakai di dalam komputer? Kenapa jenis topologi tersebut dipilih? Sebentar ya Pak Tigor, agak ini lama loadingnya. Apa kalian tahu tentang jaringan komputer? Kebanyakan para siswa ataupun kebanyakan orang yang ada di dalam pemikiran mereka, jaringan komputer hanya tentang komputer dan internet saja. Padahal, berbicara tentang jaringan komputer tidak hanya tentang Kalau multimedia itu beda ya Pak Tigor ya? Gimana Bu? Kalau apa jadi konsep multimedia itu beda ya Pak Tigor? Konsep multimedia itu beda ya Pak Tigor. Beda Bu, beda jurusan. Beda jurusan ya? Beda jurusan ya. Oke Butia. Iya, kebetulan ini saya coba cari dulu Pak Tigor kalau kaitan sama TKJ nggih. Kalau kaitan sama TKJ nggih. Oke Bu. Terima kasih loh Bu. Sekalian carikan yang bahasa Jerman mungkin Bu. Gimana Bu Raya? Maaf merepotkan Bu. Sekalian carikan yang bahasa Jerman mungkin. Melu Soraya ini. Iya, ini kebetulan saya coba cari ini nggak ketemu Pak Tigor. Memang kalau untuk cari
Alhamdulillah. Jadi harus itu Pak Tigo PP sejarah ada. harus ikut bersumbangsi. Siap. Siap, Termasuk insya Allah. Bu Soraya juga. Tapi kalau PP bahasa sejarah. Indonesia pasti lengkap kan ya Bu? Oh, kalau bahasa Indonesia insya Allah ada banyak kalau bahasa Indonesia, Bu. Ya ini kesulitannya begini Bapak Ibu. Iya, mentornya kan bahasa Indonesia. Nggih. Jadi ini begini Bapak Ibu. Tujuan kami juga mensosialisasikan portal rumah belajar ini karena sebenarnya portal rumah belajar ini sudah ada 10 tahun yang lalu Bapak Ibu. Cuman karena ini belum dikenal dengan kita semua. Oh ya sebentar nggih Pak Edi. Pak Edi Reshan ini sebentar. Karena belum dikenal oleh kita semua, maka kami yang punya tugas berkewajiban untuk mensosialisasikan, dan termasuk juga mensosialisasikan itu bukan hanya untuk kita menikmati saja Bapak Ibu, kita bukan hanya pemakai saja ibaratnya begitu, tapi justru kita juga bisa mengunggah karya sebenarnya Bapak Ibu, karena ini open source ya, jadi terbuka, teman-teman juga bisa mengunggah gitu, download gitu ya, kemudian memodif juga bisa gitu. Kalau kaitannya, oh ternyata mata pelajaran saya masih belum ada, boleh Bapak Ibu, jika memang punya video kemudian diunggah ke dalam portal rumah belajar juga boleh Bapak Ibu, monggo disilahkan. Pintu kami terbuka lebar-lebar begitu Bapak Ibu. Kemudian monggo tadi untuk Pak Edi Purnomo tadi sempat resen, monggo mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Edi. Terima kasih Pak Edi sudah mau bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak operator. Maaf mengganggu Bu Tia. The best ini. Saya perwakilan guru mapel sejarah. Oh gitu ya. Kira-kira ada RPP sejarah enggak? Ada guru sejarah. Guru sejarah itu Bu Patni sama Pak Repi ya. Sejarah Indonesia. Eman Bu, 150 Bu RPP. Gimana? Kalau RPP itu Mbak. Atau kalau Pak Roni pelakunya Wali. Enggak Bu Yuli silahkan. Pak Edi mau cari referensi RPP, mau jahitkan RPP Bu Tia. Eman. Iya, ini terima kasih sudah berkenan hadir teman-teman. Sudah banyak membantu saya dan selalu menghibur saya dalam suka dan duka. Meskipun dalam keadaan suka tetap dihibur aja gitu. Jadi sampai tidak berhenti tertawa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau berkenan hadir. Sebenarnya jangan terlalu resmi ya, saya buat acara ini khusus untuk SMK, teman-teman SMK 1 pinginnya itu nggak terlalu resmi gitu. Jadi kita juga yang bikin biasa resmi Bu Tia. Oh iya, yang di sini ketawa-ketawa mulai tadi. Pak Yudi, hati-hati di jalan itu. Terima kasih sudah menyempatkan. Monggo mungkin ada yang mau ditanyakan? Tanya kabar saya apa gitu Bapak Ibu. Oh iya Bu Tia, gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Oh sehat. Alhamdulillah. Kapan-kapan saya mau ke sana, ke Surabaya. Oh iya, monggo silahkan. Sama Mr. Edong. Oh iya. Saya tunggu. Tapi jangan cuma ngomong ya. Mau mancing di Lapindo. Pokoknya kalau mau mampir ke Sidoarjo, sampaikan WA dulu. Insyaallah. Kalau misalkan saya pas tiba di rumah, Iya. ngomong dulu, nanti pas tiba-tiba datang saya nggak sedia apa-apa gitu.
Ya, ini ada rencana soalnya Bu Tia, teman-teman ini Pak Koni, saya, Pak Edong punya rencana mau ke Surabaya. Lama sudah sebenarnya rencana ini, mau mancing di Lapindo itu loh. Iya, saya tunggu Pak Tigor. Iya, saya tunggu Pak Tigor. Oke. Oke. Gimana Bapak Ibu? Terima Butia, kasih juga. ayo Butia. Ya. Gimana Bu Yuli? Terima kasih Butia. Gini hanya ingin memantapkan saja. Berarti intinya itu rumah belajar itu ada berbagai sumber belajar untuk kita manfaatkan atau kita sendiri yang bisa mengunggah. Nah, kemudian tadi kan Bu Tia bilang kalau misalkan siswa juga bisa mengakses. Apakah kalau misalkan kita mengunggah hasil karya kita atau siswa itu bisa juga tanpa ada filter? Maksudnya ada seleksi. Kayak Bu Tia kan itu mengikuti pembatik sampai level 4, unggah di sana. Sedangkan misalkan saya mengunggah, saya kan tidak ikut pembatik. Apa pembedanya nanti itu, Bu Tia? Mungkin sumber belajar saya itu yang mengunggah nanti kualitasnya kurang atau rendah level 1. Kan kalau Bu Tia kan sudah level maksimal gitu. Itu aja Bu Yuli? Begitu Bu Tia. Ya, terima kasih. Untuk Iya, yang itu sudah mengunggah cukup. untuk yang mengunggah video pembelajaran, ini bukan hanya video ya Bapak Ibu, bisa video, bisa aplikasi MPI, podcast juga bisa, kemudian apa lagi ya, bentuk PDF juga bisa. Nah, apakah kira-kira bisa nggak? Padahal kita tidak ikut pembatik gitu. 100% bisa Bapak Ibu. Jadi saya pernah mengunggah video saya ketika saya belum ikut pembatik. Jadi belum lulus, level 1 pun belum lulus itu Bapak Ibu. Jadi saya pertama itu coba-coba, punya video pembelajaran, coba saya ngunggah gitu. Saya unggah di sumber belajar. Dan ternyata ya sudah, intinya sesuai syarat itu berlaku ya Bapak Ibu. Pokoknya intinya video itu tidak mengandung porno aksi gitu. Kemudian mengandung unsur sara itu juga nggak boleh. Nah, video itu saya unggah, unggah ke sumber belajar itu, kemudian saya tunggu, itu kan ada tim verifikatornya. Nah, ternyata saya sampai lupa, sempat 1 bulan ketika saya cek, loh ternyata sudah diterima dan sudah tampil di laman utamanya sumber belajar begitu Bapak Ibu. Jadi di sini tidak ada syarat-syarat tertentu ya untuk mengunggah video. Jadi tidak harus ikut pembatik, harus level 1, tidak, sekalipun tidak ikut pembatik boleh untuk mengunggah video di sumber belajar begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kan ini siapa saja boleh untuk mengunggah. Terus gimana kalau siswa, nah tiba-tiba siswa mengunggah nih gitu, apakah tidak ada filter? Ada Bapak Ibu, karena kalau kita sebelum masuk ke sumber belajar itu kan kita login dulu, harus buat akun dulu pakai email. Nah, kemudian di situ ketika kita daftar itu kan ada jabatan, profesi. Nah, kemudian kalau memang di situ punya NIP atau punya NUPTK itu juga disertakan begitu Bapak Ibu. Kemudian instansinya dari mana juga dicek. Nah, maka dari situ tim verifikator itu memverifikasi video yang kita punya. Nah, verifikatornya itu pasti ngecek ya Bapak Ibu, video ini buatan siapa begitu. Apakah siswakah atau guru atau mungkin seorang ibu rumah tangga yang juga ikut bagian sumbangsih terhadap sumber belajar, itu juga diverifikasi Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, insya Allah portal yang kita gunakan ini juga ada filternya, tidak bukan karena open source kemudian semuanya dapat diterima begitu, tidak Bapak Ibu, tapi tetap ada tim verifikatornya begitu. Begitu Ibu Yuli? Ada Siap, yang sudah paham. ya, Nanti saya unggah deh.
mengajak dengan Ya, terima kasih Bu Yuli. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk Bapak Ibu yang lain? Atau sudah waktunya tidur siang? Baik, Bapak Ibu, jam juga sudah. Oh ya, silakan Bu Yuli. Nanti bisa ditanyakan lewat kesempatan lain, bisa WA atau telepon atau video call. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan. Ya, sudah menyempatkan hadir, berkenan hadir. Jika tidak keberatan, Bapak Ibu mungkin bisa di open kameranya. Saya izin untuk mengambil dokumentasi Bapak Ibu. Mau lihat Bapak Ibu yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, yang selalu menemani saya dalam suka dan duka. Masya Allah, luar biasa. Saya wis di rumah. Oh iya, terima kasih. Dokumentasi. Ini saya kalau lihat wajahnya teman-teman itu tidak bisa membendung ya. Rujaan ya. Jangan nangis. Jangan nangis, enggak boleh nangis. Terima kasih atas semuanya. Mewek lah. Lihat bukti kaset. Sukses selalu, Mbak Tia. Terima kasih Pak Mul sudah mengenalkan saya pada pembatik. Terima kasih Adik Rasya sudah mau ikut Bude. Terima kasih Pak Tony, Pak Heri, Pak Tigor, Pak Edi. Dadah Bu Yuli. Bu Yuli dadah. Saya Bagaimana ya? Ini loh alasan saya kenapa nggak mau saya sosialisasi dengan instansi-instansi lain. Saya khusus buat kami begitu. Oke, Bapak Ibu, saya masih belum sempat ngambil foto, jadi minta tolong di open kameranya dulu semuanya. Ayo, mari. Aduh Adek, monggo di open kameranya Bapak Ibu. Saya izin untuk ambil dokumentasinya dan saya permisi Bapak Ibu. Silakan untuk tangannya berpose seperti ini ya. Ini adalah pose. Ayo tangan ini. Ya Allah. Saya izin Bapak Ibu untuk ngambil dokumentasinya. Terima kasih Bu Tina. Pak Ian, monggo. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya mohon izin Bapak Ibu, dokumentasi ini nanti saya unggah di blog dan YouTube saya. Saya mohon izin. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dan semoga Bapak selalu sehat semua. Sama. Lancarkan rezeki barokahnya, dilapangkan. Semoga dilindungi dan amal ibadah. Jika ada dari saya
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Yan keluar Yan. Monggo Bapak Ibu. Yan mulai. Yan mulai Yan. Mulai Yan.